Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil proyek kami dengan judul Analis Risiko Akuntansi pada Rumah Sakit September 2024. Di sini izinkanlah kami untuk memperkenalkan nama kami masing-masing. Saya Maria Icinita Lucy sebagai moderator sekaligus sebagai pembicara satu. Saya Yosef Vitaliano de Melo Enrico sebagai pembicara. Saya Herlina Manulang sebagai pembicara 3. Dan saya Nistaya Sintabung sebagai pembicara 4. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari analisis risiko. Analisis risiko akuntansi merupakan suatu pendekatan yang penting dalam pengelolaan keuangan rumah sakit dengan meningkatnya kompleksitas operasional dan tuntutan regulasi di sektor kesehatan. Rumah sakit dihadapkan pada berbagai risiko yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan reputasi mereka. Risiko ini dapat berupa kesalahan dalam pencatatan transaksi, penyalahgunaan wewenang, atau ketidakpatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku. Berikut cara menghitung rata-rata kesalahan pencatatan transaksi akuntansi. Yang pertama, pengertian dari rata-rata itu sendiri. Rata-rata adalah nilai tengah dari suatu kumpulan data yang diperoleh dengan menjumlahkan semua nilai data tersebut dan membaginya dengan jumlah data. Dalam konteks akuntansi rumah sakit, rata-rata kesalahan pencatatan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat akurasi dan efisiensi sistem pencatatan akuntansi yang diterapkan. Berikut adalah langkah-langkah untuk menghitung rata-rata kesalahan pencatatan transaksi. Berikutnya juga ada pengumpulan data kesalahan pencatatan. Yang kedua, menjumlahkan semua kesalahan. Dan yang ketiga, menghitung jumlah data. Dan yang keempat, menghitung rata-rata kesalahan. Yang berikut perhitungan. Dalam 1 bulan, rumah sakit menemukan kesalahan pencatatan transaksi sebagai berikut. Dengan rumus, rata-rata sama dengan jumlah semua nilai dibagi dengan jumlah kesalahan. Kesalahan yang pertama, 1 juta. Kesalahan yang kedua, 500.000. Kesalahan yang ketiga, 750. Dan kesalahan yang keempat, 250.000. Total kesalahan dijumlahkan semuanya, yaitu 1 juta ditambah 500.000, ditambah 750.000, ditambah 250.000, hasilnya adalah 2.500.000. Jumlah kesalahan secara keseluruhan dalam pencatatan transaksi itu ada 4. Kesalahan sama dengan total kesalahan dibagi dengan jumlah kesalahan. Sama dengan 2.500.000 dibagi 4. Dan hasilnya adalah 625.000. Baik, yang berikutnya proporsi dari transaksi yang tidak sesuai dengan standar akuntansi. Yang pertama, pendugaan proporsi adalah metode statistik yang digunakan untuk menentukan persentase atau proporsi dari suatu karakteristik dalam populasi berdasarkan simpel. Dalam konteks ini, kita ingin mengetahui proporsi transaksi yang tidak sesuai dengan standar akuntansi di rumah sakit. Langkah-langkah menghitung proporsi. Yang pertama, pengumpulan data transaksi. Dan yang kedua, menentukan jumlah transaksi yang tidak sesuai. Dan yang ketiga, menghitung proporsi. Yang berikutnya, perhitungan dalam suatu bulan, rumah sakit melakukan total 200 transaksi. Dan 20 dari transaksi tersebut tidak sesuai dengan standar akuntansi. Rumusnya P sama dengan X bagi N. Maka proporsi transaksi yang tidak sesuai adalah
proporsi tidak sesuai sama dengan 20/200 sama dengan 0,1 atau 10%. Yang berikutnya yaitu cara menghitung varians dan kesalahan laporan keuangan. Varians adalah ukuran sebaran dari suatu kumpulan data yang menunjukkan seberapa jauh setiap data dari rata-ratanya. Dalam konteks risiko akuntansi, varians dapat membantu dalam memahami sejauh mana kesalahan terjadi dalam laporan keuangan. Langkah-langkah menghitung variasi yaitu yang pertama, pengumpulan data kesalahan, yang artinya mengumpulkan data mengenai kesalahan yang terjadi dalam laporan keuangan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Langkah kedua yaitu menghitung rata-rata kesalahan, yang artinya menghitung rata-rata kesalahan menggunakan metode yang telah dijelaskan di bagian A. Langkah ketiga yaitu menghitung selisih dari data dari rata-rata, yang artinya menghitung selisih antara setiap kesalahan dari rata-rata kesalahan. Langkah keempat yaitu menghitung kuadrat dari selisih, yang artinya kuadrat setiap selisihnya. Yang langkah kelima, menjumlahkan kuadrat selisih atau hitung total kuadrat selisihnya. Langkah keenam, menghitung varians, yang artinya menghitung varians dengan berbagai total kuadrat, membagi total kuadrat selisih dengan jumlah data. Next. Contoh perhitungannya yaitu rumusnya varians sama dengan sigma nilai data dikurang rata-rata pangkat 2 dibagi jumlah data. Kesalahan yang terdeteksi adalah kesalahan 1, 1 juta, kesalahan 2, 500.000, kesalahan 3, 750.000, kesalahan 4, 250.000. Dari perhitungan sebelumnya, rata-rata kesalahan adalah 625.000. Maka, satu selisih kesalahannya, kesalahan 1 juta dikurang 625.000 sama dengan 357.000. Kesalahan kedua, 500.000 dikurang 625.000 sama dengan 125.000. Kesalahan ketiga, 750.000 dikurang 625.000 sama dengan 125.000. Kesalahan keempat, 250.000 dikurang 625.000 sama dengan 375.000. Yang kedua, kuadrat dari selisih. Kesalahan 1 yaitu 375.000 pangkat 2 sama dengan 140.625.000.000. Kesalahan kedua, minus 125.000 pangkat 2 sama dengan 15.625.000.000. Kesalahan ketiga, 125.000 pangkat 2 sama dengan 15.625.000.000. Kesalahan keempat, minus 375.000 pangkat 2 sama dengan 140.625.000.000. Ketiga yaitu total kuadrat selisihnya. Total kuadrat selisih sama dengan 140.625.000.000 ditambah 15.625.000.000 ditambah 15.625.000.000 ditambah 140.625.000.000 sama dengan 312.500.000.000. Yang keempat yaitu varians total kuadrat selisih dibagi jumlah data sama dengan 312.500.000.000 dibagi 4 sama dengan 78.125.000.000. Berikutnya, ada jumlah sampel yang diperlukan untuk melakukan pendugaan rata-rata dan pendugaan proporsi. Yang pertama ada pendugaan rata-rata. Rumusnya yaitu jumlah sampel sama dengan
Z pangkat 2 dikali standar deviasi populasi pangkat 2 per margin of error yang diinginkan pangkat 2. Yang kedua, ada pendugaan proporsi. Untuk rumusnya ada jumlah sampel sama dengan Z pangkat 2 dikali proporsi keberhasilan yang diharapkan, atau bisa dibilang proporsi kegagalan per margin of error yang diinginkan. Berikutnya ada contoh perhitungan. Yang pertama ada contoh perhitungan untuk ukuran sampel. Untuk soalnya sendiri, kita ingin menduga rata-rata kesalahan pencatatan dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error yang diinginkan adalah 100.000. Kita asumsikan bahwa standar deviasi dari kesalahan adalah 300.000. Maka untuk Z ada 95% sama dengan 1,96. Untuk margin of error 100.000 dan untuk variansnya ada 300.000. Untuk menghitung ukuran sampel, yaitu jumlah sampel sama dengan 1,96 pangkat 2 dikali 300.000 pangkat 2 per 100.000 pangkat 2 sama dengan 3,8416 dikali 90M per 10M sama dengan 34,56 atau yang bisa dibulatkan menjadi 35. Berikutnya ada contoh perhitungan untuk pendugaan proporsi. Soalnya ada, kita ingin mengetahui proporsi transaksi yang tidak sesuai dengan Z sama dengan 1,96 dan proporsi keberhasilan yang diharapkan sama dengan 0,1 atau 10% tidak sesuai, dan untuk margin of error sama dengan 0,05. Maka jumlah sampelnya sama dengan 1,96 pangkat 2 dikali 0,1 dikali 1 kurang 0,1 per 0,05 pangkat 2 sama dengan 3,8416 dikali 0,1 dikali 0,9 per 0,0025 sama dengan 138,56 atau bisa dibulatkan menjadi 139. Yang berikutnya kesimpulan. Analisis risiko akuntansi di rumah sakit merupakan suatu proses yang krusial dalam memastikan akurasi dan integritas laporan keuangan melalui perhitungan rata-rata kesalahan pencatatan, proporsi transaksi yang tidak sesuai, dan varians dari kesalahan laporan. Manajemen dapat memperoleh wawasan yang mendalam mengenai seberapa besar risiko yang dihadapi dalam sistem akuntansi mereka. Penggunaan metode pendugaan statistik seperti pendugaan rata-rata yang lebih akurat mengenai kesalahan yang mungkin terjadi. Dengan demikian, langkah-langkah ini tidak hanya membantu dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem akuntansi, tetapi juga mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, menjaga kepatuhan terhadap standar akuntansi, dan kualitas layanan yang diberikan kepada pasien.